luar biasa sekali. Tuntutannya 16 tahun, denda 1 miliar, subsidiarnya 6 bulan, uang pengganti 33 miliar. Ini luar biasa sekali bagi kami. Sebagai jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam hal menuntut hal-hal yang meringankan, tidak ada. Beliau punya anak, punya istri. Hal memberatkan terdakwa angkuh. Ini juga baru bagi kami. Kami kecewa. Artinya fakta di persidangan ini menurut kami ini melenceng. Kita menghormati tugas dari jaksa melakukan penuntutan, hanya saja dengan tuntutan yang tinggi tidak didasarkan pada fakta persidangan menjadi hal yang kami pertanyakan. Total hukuman 26 tahun setengah. Jumlah semua 16, 6 bulan, dan 10 tahun. Sangat fantastis sekali. Mungkin perlu dipertimbangkan implikasi dari tuntutan ini bagi masyarakat NTT. Mungkin akan menjadi khawatir, takut kalau akan kredit di bank yang memang dalam tanda petik selama kredit itu diancam dengan tipikor. Ada yang berpendapat dengan penegakan hukum ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Bank NTT. Tetapi justru dengan tuntutan yang begini tinggi, masyarakat akan takut untuk kredit di Bank NTT. Karena berawal dari perjanjian kredit berakhir di penjara atau tipikor. Prinsipnya kita tetap menghormati tugas dari jaksa untuk menuntut. Kami sebagai penasihat hukum masih yakin bahwa majelis hakim yang dipimpin oleh Ju Johnson, Ali Prabowo sebagai anggota, dan Ari Prabowo akan bijak dalam memandang permasalahan hukum ini. Karena beliau-beliau juga melihat fakta sidang yang sebenarnya. Dengan kredit, aset ada, ternyata tipikor tuntutan 16 tahun. Kami akan siapkan pembelaan dengan baik dan berdasarkan fakta hukum, berdasarkan kemanusiaan juga. Ya, 16 tahun luar biasa. Ini akan jadi sejarah di NTT. Restrak dikeluarkan seharusnya berdasarkan anatomi kontrak itu dibuatkan adendum. Siapa yang aktif di sini Bank NTT? Mengutip berdasarkan ahli yang kami ajukan, ahli perbankan dalam hal ini Bapak Prawitra. Ketika itu tidak dilakukan, maka siapa yang salah? Bank. Ya, ini harus dicatat, bank yang salah. Bagaimana ahli ketika tidak dilakukan adendum, ada kesalahan bank, status dari kredit itu di hold sampai detik ini di hold. Artinya kolektabilitasnya bagaimana? Mengikuti pada saat kolektabilitas pada saat mengajukan kredit. Jadi restruk itu benar adanya untuk menangguhkan angsuran dan pokok, begitu. Pandangan dari rekan dari penuntut umum mungkin adanya fakta yang dihadirkan melalui saksi penuntut umum katanya tidak bayar 500 juta dulu. Seharusnya harus ada itu 500 juta di dalam persetujuan restrak itu harus ada. Logika sederhananya bagaimana kemudian persetujuan restrak itu keluar. Kalau memang ada syarat 500 juta harus dibayarkan dulu. Berarti logikanya bagaimana? Jawabannya kalau sudah tidak jawabannya sederhana. Itu sudah dibayar 500 juta atau memang tidak ada syarat 500 juta. Karena persetujuan restrak sudah keluar. Ya. Dan jatuh temponya itu di Mei 2020, ingat. Untuk Yohanes Ronald Sulaiman itu ditahan 28 hari setelah jatuh tempo. Kredit semua aset terhadap kredit itu tidak dapat disangkal lagi berdasarkan fakta sidang sudah diikat sempurna. HT, ya. Ahli kami bilang HT itu sudah punya kekuatan eksekutorial. Kenapa kemudian tidak dieksekusi? Apa jawabannya? Terungkap di persidangan. Kenapa ini tidak bisa dieksekusi? Ya ada proses hukum ini. Ahli kami bilang kalau ini terjadi, kalau ini diputus Yohanes Ronald Sulaiman bersalah tipikor, sepi Bank NTT. Ada jaminan yang sudah diikat HT, tapi masuk tipikor karena macet 28 hari, catat 28 hari. Berdasarkan keterangan saksi dari pusat, Beni R. Pelu dan Sam Simpson hamba bunga menyatakan terhadap 6 debitur hanya MM Linen yang syaratnya sudah terpenuhi semuanya dan lengkap. Terhadap aset juga sudah diikat hati sempurna. Itu keterangan saksi mereka di persidangan. Kecuali MM Linen. Jadi MM Linen saja yang sempurna. Kita harus lihat dulu ini peristiwa hukum di perkara ini kan berangkat dari perbuatan hukum perdata. Di mana konsekuensinya ada perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Debitur dalam hal ini kan CPM Linen, terdakwa Yohanes Ronald Sulaiman. Kreditur adalah pihak bank. Ketika perbuatan hukum perdata ini ada suatu indikasi lalai atau wan prestasi di dalamnya, semestinya ini menurut kami, hemat kami, ya harus diselesaikan secara keperdataan. Jadi terlalu prematur atau terlalu terburu-buru bila dimasukkan atau dipaksakan ke ranah pidana, khususnya pidana korupsi. Karena
secara khusus pun di perjanjian kredit itu dimuat juga bahwasanya ketika terjadi permasalahan para pihak akan menyelesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya. Ini terkait dengan lokus kewenangan pengadilannya. Apabila dilihat dari kewenangan pengadilan ini sudah jelas semestinya. Apabila dipaksakan ke tindak pidana, ini yang harus kita pertanyakan bersama proses penegakan hukumnya ini. Dan seperti itu. Dalam pembacaan tuntutan sementara, apakah nanti ada tuntutan atas klien Bapak? Langkah yang diambil kuasa hukum seperti apa? Secara normatif terhadap itu sudah dijamin oleh undang-undang. Terhadap tuntutan kita berhak mengajukan pembelaan. Tapi sementara ini yang kita dengar kemudian diskors oleh majelis, fakta yang dibeberkan sementara ini versi kami ya sebagai penasihat hukum, ini bukan fakta ini. Ini bukan fakta sidang, bukan. Karena kami juga punya bukti kan, begitu. Ya, terkait ada disinggung tadi Piala Jaya, kesepakatan. Itu bukan kesepakatan antara Yosef Sulaiman dengan Yohanes Ronald Sulaiman. Itu sudah persetujuan kredit yang dituangkan dalam SPPK dari pusat yang diberikan kepada Yohanes Ronald Sulaiman dan kemudian disetujui. Berarti siapa yang aktif, siapa yang pasif, silakan simpulkan sendiri. Begitu. Lebih tepatnya disetujui oleh kedua belah pihak. Siapa yang menginisiasi awalnya? Kita lihat peristiwanya. Ada SPPK diberikan yang di dalamnya ada untuk Piala Jaya 5 miliar sekian, disetujui oleh klien kami. Kan begitu. Berarti inisiatifnya siapa untuk itu? Sebenarnya ini hubungan hukumnya tadi sudah dijelaskan, ini adalah hubungan hukumnya adalah berdasarkan perjanjian kredit. Jadi utang piutangnya diikat dengan perjanjian kredit. Kemudian ikutan dari perjanjian kredit ini adalah perjanjian tentang jaminan, ya toh, agunan. Nah, apa tujuan atau fungsi dari jaminan itu sendiri? Jaminan itu berfungsi ketika misalnya debitur itu wan prestasi, maka jaminan itu dilelang untuk menutupi utang itu. Nah, disinilah substansi dari persoalan perdata. Nah, tapi ini kok tiba-tiba dia menjadi tipikor pidana. Nah, ini dari sisi teorinya juga kami bingung. Apakah hukum itu hanya hukumnya satu tipikor saja? Kemudian hukum kontrak perjanjian itu diabaikan. Padahal teorinya dalam menegakkan hukum harus dengan hukum. Menegakkan korupsi juga harus mentaati hukum yang lain. Nah, dalam hal ini dasarnya adalah hukum kontrak atau perjanjian kredit. Fungsinya adalah kalau misalnya wan prestasi, maka harusnya jaminan itu dilelang untuk menutupi itu. Nah, disitulah letaknya.